Menarik untuk dibuy, justru saham apa? Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda, pemirsa. Saham-sahamnya pemirsa ada SAME, kemudian ada Telkom, ada LPKR, ada PTPP, dan juga Mika. Dengan rekomendasi untuk SAME, spekulatif buy pemirsa, Telkom trading buy, LPKR buy on weakness, PTPP trading buy, dan Mika juga trading buy. Mungkin Anda bisa capture begitu ya, grafis mengenai saham pilihan berikut ini. Dan kami akan ulas, tapi kita lanjutkan dulu untuk Antam milik Pak Giantoro 2520. Saya yakin banyak juga yang punya di ragam posisi untuk Antam. Peluangnya bagaimana menurut Pak Ican? Ya, kalau untuk Antam, Pak Giantoro ya punya di 2520 harusnya posisi-posisi resisten harusnya ya jika dilihat dari pergerakan cukup 2 bulan terakhir karena memang cukup konsolidasi cukup lama semenjak harga nikel yang turun. Tiga trio mining ini memang turun nih, Antam, Tims, dan Adaro. Kalau kita lihat pergerakannya, Inco juga mirip-mirip. Nah, kalau kita lihat dari Antam sendiri, di level 2520 sekarang alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu. Yang dipantau itu level-level stop loss yaitu di level 2390 sampai dengan 2350-nya. Jika 2350 ini terbreakdown, potensi support lanjutan itu bisa balik ke 2200 ya untuk Antam. Namun alangkah baiknya jika kita keluar perlahan ya, jadi split sell gitu, kemungkinan untuk potensi balik, potensi ada sampai di level 2700 ya untuk resisten terdekat di Antam. Karena di situ juga kita lihat harga di tanggal Maret 2021, tanggal 3 Maret, di situ ada gap ya, gap down yang cukup lebar, jadi potensi technical rebound-nya masih cukup ada, potensi 2700 untuk resisten terdekatnya. Masih bisa menguji 2700 Pak Giantoro, di hold saja, cermati level-level 2350, 2290 ya. Ada peluang kalau ternyata tidak mampu bertahan, turun ke posisi itu, cicil jual ya. Betul. Baik, itu dia untuk jawaban mengenai emiten Antam. Kita ke saham pilihan, apa yang menarik dari SAME sehingga Anda rekomendasikan hold ataupun spekulatif buy? Iya, kalau kita lihat ya untuk SAME di sini mencetak kenaikan ya pendapatan di kuartal 1 itu tumbuhnya cukup fantastis 60,25% secara year on year ya. Penunjukan ini penunjangnya itu medis ya, menopang pendapatan hingga 103,01 miliar. Jadi kontribusi labanya cukup besar dari sisi medis juga karena sekarang juga COVID-19, jadi penunjang seasonality-nya masih cukup baik untuk SAME ini. Kemungkinan pergerakannya juga sudah cukup tinggi, namun jika sudah punya SAME dari beberapa pekan bahkan beberapa bulan yang lalu, alangkah baiknya kita bisa sell on strength dulu, kemungkinan untuk di hold masih cukup ada, spekulatif buy-nya di level 520 sampai dengan 525 ya. Target ini jika target 570 jika terbreak gitu, kemungkinan level psikologis lanjutan di level 600 kemungkinan bisa tercapai ya untuk SAME ini. Namun cermati level support dari harga sekarang itu di level 495 ya untuk SAME-nya. Baik, dengan target price awal yang akan diuji di 570, break level tersebut pemirsa berpotensi target berikutnya 59 sampai 610, cermati level support, stop loss terdekat 500 sampai 495 ya? Iya, betul Mbak. Oke, kita ke Telkom, trading buy Telkom. Iya, Telkom trading buy 3.200 sampai dengan level 3.230. Target price pertama sebenarnya 3.280 ya. Ini menyusul kenaikan daripada laba bersih juga, bottom line dari Telkom juga cukup menarik di sepanjang kuartal 1 ini dibandingkan dengan year on year-nya, jadi masih cukup baik juga untuk di hold. Dan ada sentimen katalis positif datang dari kerjasama ya antara Netflix dan Telkom ini, jadi kemungkinan harga masih bisa berpotensi lanjut sampai dengan level resisten lanjutan paling kuat di level 3.320 dulu untuk Telkomnya. Target lanjutan berbalik, titik stop loss-nya di level 3160 ya untuk Telkomnya. Baik, trading buy 3.200 sampai 3230, ada stop loss terdekat 3160, kemudian ada target lanjutan 3320 untuk Telkom. Masih ada LPKR, PTPP, Mika, dan beberapa pertanyaan WhatsApp interaktif. Pak Ica, analisis Anda mengenai LPKR buy on weakness?
Ya, untuk LPKR-nya kita buy on weakness saja di rentang 212, kemudian sampai dengan 210 ya jika melemah. Kemudian dengan target price awal yang akan diuji di level 226 ya untuk LPKR-nya, mampu membreakout daripada level 226 ini nampaknya potensi resisten lanjutannya di 240. Nah, jika melemah dari level sekarang, yaitu di level pembelian di 210 ini, kurang lebih level stop loss atau supportnya di level 28 sampai dengan psikologis 200 untuk LPKR-nya. Baik, PTPP trading buy. Iya, PTPP ini menarik karena memang kemarin ada sentimen menarik dari Kementerian Investasi yang baru dibentuk oleh Presiden bahwa mempunyai PR yang cukup besar dari sisi investasi direct investment-nya ya. Jadi emiten-emiten empat karya seperti PTPP ini nampaknya cukup mempunyai sentimen yang cukup baik untuk ke depan. Kemudian kalau kita lihat PTPP di sini trading buy saja di 12.20 dengan target price awal yang akan diuji kemungkinan di level 13.90 untuk PTPP. Jika break level tersebut berpotensi retest target lanjutannya di level 15.25 ya untuk PTPP. Cermati level support atau stop loss terdekat yaitu di 1.175 sampai dengan 1.170 untuk PTPP-nya. Baik, dan yang terakhir satu lagi ya, emiten rumah sakit yaitu Mika. Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan laba di kuartal 1, Mika ini cukup memberikan hasil performa cukup baik, yaitu di 59,15% secara year on year pertumbuhan dari bottom line-nya. Jadi Mika juga dapat diperhatikan dalam jangka pendek jika mampu menembus ya target price 2720 gitu ya. Break level tersebut potensi retest 2780 ya untuk Mika-nya. Cermati level support atau stop loss daripada Mika ini di level 2550 sampai dengan 2525 ya untuk pergerakan daripada Mika sendiri. Baik, demikian saham pilihan atau topik dari Pak Ican. Pemirsa, Same, Telkom, LPKR, PTPP, Mika sudah dijabarkan cut loss-nya berapa, buy-nya di level berapa, resisten 1 dan juga resisten kedua ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp interaktif. Ini masih banyak Pak Ican. Dari Pekalongan ada Bapak Fitrian Tony ya. Selamat sore, menanyakan mengenai Kalbe Farma, averaging 1550, kira-kira ke depannya bagaimana? Masih bisa di hold atau ada rekomendasi lain? Iya, di sini sebenarnya untuk KLBF cukup dipantau level support karena di sini sudah mendekati level-level support terdekatnya yaitu di level 1420 ya. Jadi kita boleh spekulatif buy saja untuk KLBF. Kalau kita lihat pergerakan saham-saham farmasi di sini kecuali KLBF sendiri yang performa laporan keuangannya justru lebih sehat ya dibanding ketiga temannya itu. Jadi kita boleh potensi spekulatif buy untuk saat-saat sekarang KLBF di level 1440 sampai 1420. Resisten terdekat yaitu level support yang tadinya jadi level support kita gunakan sebagai level resisten terlebih dahulu di level 1485 ya. Break 1485 potensi 1550 bisa tersentuh ya untuk KLBF untuk menguji level sideways kembali di pergerakannya. Oke, itu dia rekomendasi untuk pemirsa dari Pekalongan. Kita beralih ke penanya berikutnya, masih penasaran tidak mencantumkan nama, katanya mau tanya saham Same yang menjadi topik hari ini. Saya sudah ambil di 530, resisten terdekat di level berapa? Iya, resisten terdekat untuk Same tadi ada di 570 dulu ya. 570 ini jika terbreak atau bertahan di level di atas 570, kemungkinan level 600 sampai dengan level 610 sebagai target price terdekat terlebih dahulu kedua ya untuk Same ini. Supportnya di level 495 sampai dengan level 500 dulu untuk Same. Oke. Selanjutnya kita ke Bogor, ada Pak Jimmy, selamat sore, menanyakan saham kota dan juga IMJS untuk minggu depan. Proyeksi pergerakannya bagaimana, tidak dicantumkan sudah buy atau belum, hanya menanyakan mengenai proyeksi kota. Ya, untuk kota sendiri di sini saham-saham lapis ketiga memang cukup rawan karena fluktuasinya cukup tinggi ya Mbak ya. Kota sendiri ini jika kita lihat 314 sekarang penutupan 6%, sempat ARB juga hari ini. Potensi dia akan uji support dulu ya di 256 nampaknya pergerakan daripada kota. Jadi untuk sekarang kita wait and see terlebih dahulu atau sell on strength terlebih dahulu, kemudian kita akumulasi lagi di level 256 sampai dengan dynamic supportnya di level 220-an. Kemudian resisten jika mampu berbalik kemungkinan dia akan uji higher dulu 342 sampai level 370 untuk resisten lanjutan untuk kota. Oke, bagaimana dengan IMJS?
Untuk IMJS ini Indomobil secara ya? jangka pendek, iya Indomobil ini secara jangka pendek 362 kemungkinan masih akan ada koreksi lanjutan, taking profit lanjutan, namun tipis ya di level 346. Jadi 346 yang belum masuk kita boleh coba entry di 346, kemudian resisten terdekatnya di 386 sampai 400 untuk INJS-nya. Namun 346 itu jika ke breakdown, kemungkinan level-level 334 sebagai support lanjutan masih bisa keuji ya untuk sekarang, karena memang kalau kita lihat by volatilitasnya jadi cukup tinggi juga yang INJS ini. Sekarang osilator juga sudah mulai menukik ke bawah ya gitu, jadi ada potensi penurunan dulu untuk yang. Baik, dari pemirsa di Bogor satu lagi ya, kita ke Bali. Dari Pak Gede mau tanya mengenai waskita, singkat saja, boleh beli di harga berapa? Di harga sekarang Ya, boleh? untuk waskita trading buy 1110 masih cukup baik, untuk resisten terdekatnya 1265, jika break itu 1400 nampaknya bisa ke retest lagi untuk waskita ya. Namun hati-hati jika break level 1000 bahkan itu psikologisnya, kemungkinan support paling kuatnya di 985 ya untuk WSKT. Jadi sekarang kita trading buy dulu untuk Trading WSKT. buy dulu, cermati posisi di bawah level 1000-an, bisa berpeluang ke 985, hindari dulu ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Ican, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada sore hari ini, dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Sukses selalu untuk Anda dan juga BCA Sekuritas. Baik.